Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sulawesi Selatan, Provinsi Papua Barat, mengajak kita sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat, ridho dan hidayahnya. Sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk melakukan tugas pekerjaan kita sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sulawesi Selatan. Saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama yang diamanatkan untuk memimpin dan melakukan sebagian tugas-tugas negara, khususnya tugas di bidang pembinaan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Saya tentunya tidak bisa bekerja tanpa ada dukungan dari staf, baik itu pejabat eselon 4, kepala KUA, kepala madrasah, kepala SMPTK, dan semua pegawai, bahkan unsur-unsur stakeholder yang lain, untuk meningkatkan tugas dan kinerja kita di lingkungan Kementerian Agama. Saya mengacu kepada Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Kantor Kementerian Agama, yang sedianya sudah menjadi landasan awal untuk memotivasi kita menjadi rambu-rambu untuk kita dalam pelaksanaan tugas dan kerja kita di lingkungan kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Kementerian Agama di Sulawesi Selatan memiliki pandangan-pandangan harapan ke depan melalui visi dan misi di lingkungan Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Adapun visi yang kita miliki, yaitu terwujudnya masyarakat Sulawesi Selatan yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan batin, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Dari gambaran visi secara umum di atas, dapatlah kita rincikan misi untuk mengimplementasikan akan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas kita di Kementerian Agama. Misi yang pertama, yakni meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. 2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. 3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas. 4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. 5. Mewujudkan penyelenggaraan haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel. 6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan agama. 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya. Implementasi visi dan misi yang sejalan dengan kebijakan Menteri Agama Republik Indonesia, transformasi layanan umat dalam mewujudkan
kehidupan moderasi beragama. Maka saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan, dalam tahun 2021 bersama-sama dengan pejabat, baik itu Kasubag Tata Usaha, para kepala seksi, penyelenggara, kepala-kepala KUA, kepala madrasah, serta kepala SMTK, serta seluruh pegawai telah bekerja keras dengan komitmen yang tinggi seiring ketersediaan anggaran dalam DIPA tahun 2021 dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Kegiatan internal. Kami telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas dan terprogram seperti pada bagian-bagian seperti ini. Yang pertama, pelaksanaan perayaan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua, rapat pejabat dan pengelola anggaran. Yang ketiga, rapat internal pejabat dan seluruh pegawai. Yang keempat, menyusun program kegiatan dan anggaran setahun. Yang kelima, rapat terbatas pejabat. Yang keenam, rapat tim pertimbangan jabatan. Yang ketujuh, rapat pimpinan dengan seksi dan penyelenggara. Kedelapan, melakukan monitoring KUA dan madrasah-madrasah. Kesembilan, rapat-rapat rutin sesuai kebutuhan. Dan yang ke-10, kita melakukan apel, baik yang dilakukan pada hari Senin jam 8 pagi maupun pada hari Jumat jam 16.30 sore. Kegiatan-kegiatan kemitraan yang selalu kita lakukan dan berlangsung selama dalam tahun pelayanan 2021 bersama-sama dengan FKUB, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, KKG, lembaga-lembaga agama, pihak legislatif atau DPRD, pihak pemerintah daerah Kabupaten Sulawesi Selatan, pihak Kanwil, pihak Kementerian Agama Republik Indonesia, dan kelompok-kelompok masyarakat. Antara lain, kita melakukan rapat-rapat bersama secara rutin dan periodik dengan pengurus FKUB. Yang kedua, rapat bersama dengan musyawarah guru mata pelajaran, baik itu yang beragama Kristen, Katolik maupun Islam. Yang ketiga, kita melakukan rapat bersama dengan tokoh-tokoh agama Kristen, Islam, Katolik, dan Hindu. Yang keempat, kita telah melakukan 2 perantai lintas agama dalam upaya untuk pencegahan penularan pandemi COVID-19. Yang kelima, kita melakukan rapat-rapat dengan pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Yang keenam, kita melakukan rapat dengan pengurus PGGP Sulawesi Selatan. Yang ketujuh, kita melakukan rapat dengan MUI Sulawesi Selatan. Yang kedelapan, kita melakukan rapat bersama dengan penyuluh-penyuluh non-PNS, baik itu yang beragama Kristen, Islam, dan Katolik. Yang kesembilan, kita melakukan sosialisasi peraturan-peraturan, baik peraturan dari lingkungan Kementerian Agama maupun aturan dalam hal pengelolaan keuangan. 10. Kita melakukan sosialisasi terkait upaya pencegahan penularan COVID-19 di wilayah kota maupun di daerah-daerah di distrik-distrik yang ada di Sulawesi Selatan. Yang ke-11, menghadiri acara sunat masal dan hari-hari besar keagamaan di lingkungan distrik. Ke-12, menghadiri acara di lingkungan Pemda Sulawesi Selatan, instansi vertikal, hadiri acara kegiatan ikatan persekutuan-persekutuan sesuai keperluan.
13. Hadiri acara di tingkat kanwil maupun di tingkat pusat. 14. Kita melakukan koordinasi bersama Pemda Sulawesi Selatan maupun keuangan dalam hal untuk melakukan program-program baik itu sifatnya internal maupun eksternal. Yang ke-15, menghadiri acara pelantikan pejabat Pemda dan DPRD serta instansi lainnya. Yang ke-16, bersama dengan seksi-seksi mengadakan rekrutmen penyuluh non-PNS untuk agama Kristen, agama Islam, agama Katolik, bahkan agama Hindu. 17. Menghadiri acara sidang perceraian, program kerjasama antara Pengadilan Agama dan Kementerian Agama melalui kantor urusan agama di Teminabuan. 19. Memberikan ceramah dalam kegiatan-kegiatan pembinaan pemuda, siswa di tingkat SMA dan calon pengantin di Sulawesi Selatan. 19. Bersama-sama dengan Tripika, kita melakukan survei lokasi untuk mendirikan Madrasah Aliyah Kejuruan di Kampung Pegen, Sulawesi Selatan. 20. Bersama-sama dengan Tripika Distrik Inanwatan berapat atau melakukan pertemuan guna menyelesaikan masalah tanah KUA Inanwatan. 21. Koordinasi dengan Bapak Kakanwil, para kabit pembimas di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat secara rutin, baik itu langsung dilakukan oleh kepala kantor maupun kepala seksi dan penyelenggara terkait. 22. Hadiri rapat koordinasi pimpinan baik secara rolling maupun daring. 23. Bekerjasama dengan kepala seksi pendis, kepala madrasah untuk mendirikan gedung madrasah Ibtidaiyah di Tarop, Distrik Kokoda, Sulawesi Selatan, Papua Barat. 24. Bekerjasama dengan tokoh agama, instansi terkait untuk pemutahiran data umat beragama di Sulawesi Selatan. 25. Menugaskan pejabat pelaksana mewakili kepala kantor jika berhalangan dan atau sementara melakukan dinas luar. 26. Bekerjasama dengan FKUB melakukan gerakan bagi-bagi masker kepada masyarakat atau pengguna jalan di wilayah distrik Teminabuan dan distrik-distrik lainnya. 27. Bersama-sama dengan kepala seksi, PAK, dan kepala SMTK menyusun rencana pendirian SMTK Negeri Nebes, Distrik Kokoda Utara, Kabupaten Sulawesi Selatan. 28. Bersama dengan pihak Kespampol mengadakan rapat dengan FKUB dan tokoh-tokoh agama se-Kabupaten Sulawesi Selatan. 29. Mengunjungi dan memberikan bantuan keagamaan baik kepada lembaga-lembaga agama Kristen, Katolik maupun Islam. 30. Mengunjungi pelaksanaan ujian sekolah dan ujian di lingkungan madrasah. 21. Berusaha menuntaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan kepegawaian di lingkungan kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan. 22. Koordinasi baik dengan pihak-pihak untuk urusan haji, ya, terutama pihak bank sebagai tempat penyetoran dana haji. 33. Koordinasi dengan bank untuk bantuan kredit pegawai. 34. Memberikan rekomendasi pendirian tempat ibadah, madrasah, pondok pesantren, musola, gereja. 35. Memberikan rekomendasi rencana pencairan dana kepada panitia pembangunan tempat ibadah. 37. Peningkatan kualitas dan fasilitas kantor maupun madrasah negeri. 38.
melakukan rekrutmen tenaga kontrak di lingkungan kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan. 39. Membangun hubungan baik dengan pihak insan pers maupun pihak Polri, TNI, Pemda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. 40. Berpartisipasi penuh dalam upaya pencegahan penularan wabah COVID-19 melalui vaksinasi, penyemprotan, dan sosialisasi. 41. Melakukan upaya pembinaan kepada pegawai dalam peningkatan kinerja menuju terwujudnya prestasi kerja pegawai melalui rapat-rapat rutin maupun pendampingan langsung ke unit-unit kerja secara teknis. 42. Melakukan pembinaan kerohanian melalui ibadah oikumenes maupun pada saat jam-jam sholat. 43. Membangun hubungan kerjasama dengan pengurus LPPD, LPTK, PES-Parawi, PES-Parani, PHBI, PGGP, MUI, PHDI, Klasis, Paroki, NU, Muhammadiyah, Ketua LMA, Ketua DAS, dan ikatan-ikatan suku Nusantara. Melakukan kegiatan bersama-sama dengan organisasi pemuda melalui Wadah KNPI dan organisasi wanita di Sulawesi Selatan. 44. Menghadiri rapat LPPD tingkat provinsi Papua Barat bersama dengan staf. 45. Menghadiri rapat LPTK tingkat provinsi bersama staf. 46. Menghadiri rapat PES-Parawi tingkat provinsi bersama staf. 47. Menghadiri rapat sidang jemaat dan klasis GKI. 48. Menghadiri rapat koordinasi atau rapat kerja di tingkat pusat. 49. Menghadiri rapat koordinasi di tingkat Kanwil bersama-sama dengan staf terkait. 50. Mengevaluasi program kerja dan anggaran melalui rapat pejabat dan pengelola keuangan. 51. Memperhatikan hak dan kesejahteraan pegawai guna mendorong semangat dan kinerja pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan. 52. Pembinaan kepada pegawai dan tokoh agama hasil kerjasama program dengan pihak Balai Diklat Keagamaan Provinsi Papua. 53. Mendampingi pemerintah daerah melalui Bapak Bupati Sulawesi Selatan dalam kegiatan kunjungan kerja ke distrik-distrik dan peresmian tempat ibadah. 54. Bersama-sama dengan KTU, para kepala seksi penyelenggara urusan perencanaan membuat rancangan program dan anggaran tahun berikutnya. 55. Membuat rapat evaluasi setiap bulan Desember tahun berjalan menyongsong tahun pelayanan yang baru. 56. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diamanatkan dari atasan di tingkat Kanwil maupun di tingkat pusat. Demikian Bapak Ibu sekilas tugas yang telah kami lakukan dalam masa pelayanan tahun 2021. Kerana Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kita hikmat, kesehatan, umur yang panjang untuk bisa mengabdi, berkarya demi membangun bangsa dan negara, daerah, khususnya daerah 1001 sungai Kabupaten Sulawesi Selatan yang kita cintai. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Tetap semangat, salam damai, salam rukun, dan salam sehat. Hormat saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Dr. Andrus DM Pranamual MPD. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Santi, 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 Om. Syahadu, Syahadu, Syahadu. Sekian dan terima kasih.